Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Semoga kita ada di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan lewat program Sapaan dan Renungan GKI Cipinang Elok. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara dan menyertai kehidupan kami. Tuhan yang sudah memberikan apa yang kami butuhkan di dalam keluarga kami. Tuhan yang sudah mencukupkan kami dengan segala apa yang baik. Biarlah Tuhan situasi dan kondisi yang saat ini kami alami bersama tidak menyurutkan semangat dan sukacita kami, bahkan harapan kami kepadamu. Bahwa Engkau adalah Allah yang tetap baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari Tuhan Kau menyapa kami, menguatkan kami, menghibur, dan menolong kami. Isi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi hati kami dengan firman-Mu, sabda-Mu, yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami mampu menjalani hidup kami di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Biarlah dalam keadaan apapun, kami mau tetap senantiasa percaya, setia, dan terlebih memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dalam semangat kemerdekaan, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 hingga ayat yang ke-36. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 hingga ayat yang ke-36. Di bawah perikop Yesus memberitakan kematiannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakannya bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu,
supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, masih dalam semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita belajar kembali apa arti kemerdekaan. Bukan saja sebagai warga negara Indonesia, tapi juga sebagai orang-orang percaya. Sebab kata merdeka atau bebas itu juga banyak kita jumpai dan kita bisa baca, bahkan kita bisa renungkan arti dan maknanya buat kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bicara soal kemerdekaan, ada satu hal atau satu ikon yang terkenal di seluruh dunia, yaitu patung Liberty. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara pasti sering melihat patung ini langsung maupun tidak langsung. Patung Liberty ini menjulang begitu megahnya di pelabuhan di kota New York. Patung wanita yang megah ini memegang sebuah obor dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Patung ini menjadikan sebuah daya tarik yang luar biasa. Patung ini memikat jutaan pasang mata. Patung ini bagaikan sebuah simbol kebebasan dari tirani dan dari tekanan. Ketika setiap orang melihat patung ini, maka seakan-akan setiap orang yang memandang patung ini ditarik kepada sebuah simbol, yaitu kebebasan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, konon katanya saya belum pernah melihat langsung, tapi saya pernah membacanya. Di atas tumpuan kaki patung Liberty ini terukir kata-kata puisi karangan Emma Lazarus. Judulnya The New Colossus. Ini tulisan patung atau tulisan yang ada di bawah patung ini. Yang kira-kira mau diartikan seperti ini. Berikanlah aku orang-orangmu yang letih dan miskin. Kumpulan orang banyakmu yang berjubel, yang rindu untuk menghirup kebebasan. Sampah tercela dari pantaimu yang padat. Kirimkanlah mereka ini yang tunawisma, yang diombang-ambing badai kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas ini. Apa yang Bapak Ibu bisa lihat dari patung, dari tulisan atau puisi di bawah patung Liberty ini? Saya mau mengatakan bahwa ratusan tahun sebelum patung ini berdiri, ratusan tahun sebelum monumen ini menjadi sebuah ikon yang membanggakan, bahkan yang begitu penuh makna. Kita semua juga ikut takjub dan seakan-akan ditarik oleh satu ikon iman, yaitu salib. Salib buat orang Kristen maknanya tidak kalah hebatnya dengan patung Liberty ini. Salib bagi orang Kristen bukan hanya sebuah simbol atau sebuah aksesoris belaka. Tapi salib bagi orang Kristen adalah sebuah kuasa di dalamnya. Maka ketika kita boleh membaca bagaimana Yesus disalib, di antaranya kita bisa membaca dalam Lukas 23 ayat 34 atau Yohanes 19 ayat 30. Dari salib itu kita mendengar kata-kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Atau Yesus pernah berteriak dalam kebebasannya, dalam ketaatannya kepada Bapanya dengan teriakan, "Sudah selesai." Kata-kata Yesus di atas kayu salib buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian melebihi makna yang ditulis oleh Emma Lazarus. Kata-kata yang diucapkan oleh Yesus membuat setiap orang terpaku dan takjub, terpesona dan tergetar ketika salib yang sebelumnya menjadi sebuah lambang penghinaan,
sebuah lambang hukuman yang begitu keji. Namun ketika salib itu telah menggantung atau telah menyalibkan Putra Allah Yesus Kristus, maka salib itu menjadi sebuah makna baru, melahirkan sebuah makna yang lain daripada yang biasa. Oleh karena itu saya melalui renungan pada pagi hari ini atau saat ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama. Tema kita hari ini adalah ditarik oleh salib. Apa yang kita maknai? Maka yang kita maknai adalah kemerdekaan di dalam Kristus itu sudah dibuat sedemikian rupa di dalam Alkitab. Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa arti kemerdekaan di dalam Kristus? Bapak Ibu bisa lihat. Ini yang kita kurang maknai. Ini yang jauh dari apa yang seharusnya kita wujudkan. Betulkah kita sudah bebas dari dosa, dari penghukuman, dari dunia jahat, dari kutuk hukum Taurat? Sudahkah kita betul-betul bebas dari pemberhalaan, dari kuasa iblis, dan sebagainya? Ini yang mesti kita maknai, kita renungkan. Apa arti kemerdekaan? Maka biarlah kita sama-sama melihatnya jauh lebih daripada sekedar kemerdekaan sebagai sebuah aksesoris. Akhirnya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menghafal sebuah ayat dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bersediakah kita jadi bagian dari kasih karunia Tuhan? Bersediakah kita untuk terus layak disebut anak-anak terang? Percayalah kepada terang itu, kata Tuhan Yesus, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Mana terangmu? Mana terang saudara? Mana terang kita? Mana kemerdekaan yang kita mau pancarkan dan tunjukkan? Di mana ketika kita juga boleh menarik orang-orang itu, saudara-saudara kita, siapapun mereka, kepada salib. Bapak, Ibu, dan saya sudah ditarik oleh salib. Tapi giliran kita adalah bagaimana kita mengajak orang untuk melihat salib itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kepada salib itu kami, Tuhan, memandang kehidupan kami. Kepada salib itu kami memandang kehinaan kami dan keberdosaan kami. Namun pada salib itu juga ya Tuhan, kami memandang apa arti kebebasan yang sesungguhnya. Bukan saja ketika kami merasa diri kami telah dibebaskan, tapi ketika banyak orang yang ada di sekitar kami yang harus kami tarik dan kami bawa kepada salib itu. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami untuk kami bisa menyatakan, menghadirkan kehidupan yang membawa terang bagi banyak orang. Sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya di dalam Engkau juga boleh dirasakan bagi banyak orang. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara yang sama. Tuhan berkati kita.
dan tak